Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan usaha baru yang ingin kami kembangkan. Nah, nama usaha baru yang kami ingin kembangkan ini ialah Tasty Healthy. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Tasty Healthy itu apa, saya di sini akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Maulana dan jabatan saya di Tasty Healthy ini ialah sebagai manajer umum. Tasty Healthy. Nah, Tasty Healthy ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Jenis produk yang kami jual merupakan produk makanan sehat. Nah, bisnis atau usaha kami ini beralamatkan di Jalan Semarang nomor 5, Kota Malang. Tasty Healthy ini menyediakan makanan sehat yang dapat dijadikan untuk membantu program diet kalian. Nah, Tasty Healthy ini menawarkan menu berbagai jenis makanan mulai dari makanan Indonesia, makanan Jepang, hingga makanan Cina. Nah, kami selaku pihak Tasty Healthy melakukan berbagai cara agar makanan yang kami hidangkan dapat tetap rendah kalori. Misalnya, menghilangkan bagian lemak pada daging. Selain itu, proses memasak dilakukan dengan cara dipanggang tanpa digoreng. Kami pihak Tasty Healthy sangat menjaga mutu makanan kami karena kami tidak ingin membuat konsumen kecewa terhadap hidangan yang kami berikan. Latar belakang. Nah, latar belakang yang melatar belakangi munculnya usaha Tasty Healthy ini ialah berawal dari salah satu anggota Tasty Healthy yang melihat bahwa masih banyak orang yang memiliki pola pikir salah tentang diet. Nah, oleh karena itu kami membangun Tasty Healthy ini bertujuan untuk memberikan solusi sederhana dalam menurunkan berat badan. Nah, Tasty Healthy ini berupaya untuk merubah pandangan tersebut. Kami menawarkan menu yang bervariasi dan selalu bergantian setiap harinya. Dalam setiap penyajiannya, kami menghidangkan makanan yang rendah kalori, rendah lemak, rendah karbohidrat, dan tinggi protein. Jadi, itu sangat membantu untuk program diet kalian. Visi dan misi Tasty Healthy. Nah, visinya ialah menjadi perusahaan catering sehat yang dipercaya dalam menjalankan permintaan serta memberikan solusi makanan yang sehat dan enak untuk konsumen dan terdepan dalam mengorientasikan kepuasan konsumen. Sementara itu, misi Tasty Healthy ini ialah yang pertama, terpercaya dalam memberikan rasa dan kualitas pada produk. Yang kedua ialah handal dengan adanya nutrition approved yang memiliki banyak pengalaman. Yang terakhir ialah terdepan dalam pemuasan mutu, kualitas, kebersihan, dan kesehatan produk. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang Tasty Healthy akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Nidya. Saya akan menjelaskan bagaimana step-step produksi yang akan dilakukan Tasty Healthy dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, kita akan mempersiapkan bahan dan alat masak. Jadi, peralatan masak adalah hal yang terpenting sebelum kita melakukan bisnis catering. Jadi, kita akan memilih bahan dengan kualitas yang terbaik agar setiap harinya tetap segar dan memilih bahan yang berkualitas untuk tetap menjaga rasa dari makanan yang akan dihasilkan. Jadi rencana kami ke depannya kita akan bekerja sama dengan beberapa petani untuk mensuplai bahan sayuran dan buah-bahan. Yang kedua adalah kita mempersiapkan dapur dan tempat penyimpanan. Jadi dalam mempersiapkan tempat untuk memasak, kita akan memilih tempat agar comfy bagi para koki yang bekerja. Selain itu, kita juga akan membeli penggorengan, pemanggang, dan lain-lain. Kita juga akan menyiapkan chiller juga untuk penyimpanan bahan makanan agar tetap segar dan menjaga tempat agar tetap higienis. Apalagi pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19, kita akan semakin ketat terhadap kebersihan dan mengecekkan kesehatan secara berkala untuk para pekerja di sini.
Selanjutnya kita juga akan membeli rak penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan bahan atau bumbu dengan rapi agar tidak tertukar saat memasak dan juga mempermudah dalam membedakan masing-masing bumbu. Tata letak pada sebuah dapur adalah hal yang sangat penting karena agar proses memasak akan menjadi lebih efisien. Selanjutnya kita ada persiapan koki dan tenaga kerja. Untuk memilih koki yang handal dan pengalaman, koki yang bekerja di Tasty Healthy harus tahu akan pentingnya takaran nutrisi yang tepat bagi tiap satu porsi makanan. Jadi dan untuk tenaga kerja lain seperti cook helper dan kurir sebagai pengantar makanan akan diutamakan yang ulet, rajin, dan jujur. Kita akan mencari pekerja yang terbaik untuk memperkerjakan mereka di Tasty Healthy. Selanjutnya yang keempat adalah kita bekerja dengan nutritionist approve. Jadi kita untuk tetap memberikan hasil yang terbaik bagi konsumen, kami bekerja sama dengan nutritionist approve. Jadi mereka adalah orang yang berpengalaman pada bidangnya. Jadi tiap minggu kita ada rapat untuk pengajuan resep yang akan dibuat. Jadi apakah sesuai dengan yang disetujui nutrition approve kami atau tidak, sehingga catering sehat kami menjadi catering sehat yang handal, bukan yang abal-abal. Selanjutnya kelebihan Tasty Healthy dari kompetitor lain. Yang pertama adalah takaran gizi yang sehat dan rendah kalori. Jadi menu makanan yang ditawarkan itu sangat rendah kalori dan sangat cocok untuk orang yang sedang melakukan diet. Dan juga kami menu makanan setiap porsinya itu rendah lemak, rendah karbohidrat, dan rendah kalori, tapi tinggi akan protein. Yang kedua adalah rasanya lezat. Jadi makanan diet yang orang pikirkan itu adalah makanan diet itu tidak enak, tapi di Tasty Healthy kita akan menjamin bahwa rasanya itu selalu enak namun tetap sehat. Jadi kita juga menawarkan beberapa menu dari berbagai jenis makanan seperti dari Indonesian food, Japanese food, dan sampai Chinese food. Terus juga kami akan memberikan jaminan refund apabila makanan yang diterima sudah tidak enak dan tidak segar. Selanjutnya adalah kelebihan kami adalah harganya yang affordable dan gratis biaya kirim. Jadi kita harga di sini harga 40.000 per porsi itu bisa dibilang murah untuk kalangan menengah ke atas. Kita juga akan memberikan potongan untuk pemilihan catering dalam 1 bulan. Terus juga kita akan memberikan free ongkir untuk wilayah-wilayah yang tertentu. Yang kedua adalah pengelolaan tenaga kerja. Kita membaginya menjadi dua, yaitu proses perekrutan karyawan dan memotivasi karyawan sehingga memiliki komitmen pada perusahaan. Yang pertama adalah proses perekrutan karyawan. Jadi kita akan menentukan posisi apa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalkan itu kita membutuhkan koki ataupun cook helper ataupun kurir. Yang kedua adalah menarik kandidat karyawan dengan memasang iklan lowongan pekerjaan di media sosial atau yang lainnya. Yang ketiga, proses seleksi, yaitu mencari kandidat terbaik yang akan dipilih menjadi karyawan. Yang keempat adalah pelatihan, yaitu dalam rangka memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang standar operasional prosedur dari Tasty Healthy. Kami juga memastikan bahwa karyawan sudah paham tentang apa yang harus dikerjakan dan berusaha agar karyawan memiliki pengetahuan yang luas mengenai perusahaan dan produk yang akan kita jual. Yang kedua adalah motivasi karyawan. Jadi motivasi terhadap karyawan ini sangat penting dilakukan dalam menyelaraskan tujuan dan bisnis kami. Jadi motivasi ini dapat dilakukan dengan memberikan kebijakan pengawasan yang baik, memberikan bonus insentif terhadap karyawan pada saat tertentu, dan membentuk budaya perusahaan yang akan menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan. Tasty Healthy akan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki komitmen terhadap perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Cahya sebagai anggota divisi marketing dalam bisnis Tasty Healthy. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap bisnis kita memerlukan perencanaan pemasaran agar nantinya proses pemasaran dalam bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Nah, Tasty Healthy
Healthy bergerak dalam bisnis kuliner, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Maka dari itu diperlukan adanya marketing strategi yang sangat kuat. Nah, di sini sebelum kita beranjak ke dalam marketing strategi yang kami lakukan, kami telah mempersiapkan segmentasi pasar yang ingin kami tuju, yaitu kami membidik calon konsumen dengan rata-rata umur 20 tahun ke atas yang memiliki ketertarikan terhadap pola hidup sehat dan yang tinggal di pusat kota atau perkantoran. Seperti yang kita ketahui bahwa lokasi bisnis Tasty Healthy ini berada di Kota Malang. Nah, dari segmentasi ini kami berharap bahwa nantinya strategi-strategi yang dapat kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan terarah, karena kami sudah menentukan mana saja target-target market yang akan kami tuju. Dan selanjutnya, di sini kami memanfaatkan sosial media marketing untuk memasarkan produk kami. Kami lebih berfokus terhadap marketing melalui sosial media karena kami menganggap bahwa di zaman sekarang ini calon konsumen itu sangat mudah dan mereka sangat mandiri dalam mencari informasi sebuah produk. Maka dari itu kami harus berupaya agar produk kami ini selalu update di sosial media agar nantinya calon konsumen bisa mendapatkan informasi-informasi tentang produk kami secara mandiri melalui sosial media yang ada. Nah, antara lain sosial media yang kami gunakan yaitu Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, di sosial media ini strategi marketing yang kami lakukan yaitu dengan cara memposting produk-produk kami, dan juga kami selain itu memberikan edukasi terhadap konsumen maupun calon konsumen yang belum masuk ke dalam segmen kami. Yaitu contohnya seperti kami memberikan informasi-informasi mengenai seperti contohnya apa itu hidup sehat, cara untuk memulai hidup sehat, tentang apa itu diet catering, diet sehat, seperti itu. Jadi sosial media ini benar-benar kami manfaatkan untuk bisa memuat segala informasi yang diperlukan oleh calon konsumen agar mereka dapat mengetahui produk kami. Dan selain itu kami juga melakukan strategi endorsement kepada selebgram agar nantinya usaha kami ini dipromosikan melalui Instagram. Dan selain itu kami juga melakukan Instagram dan Facebook Ads melalui sosial media ini, sehingga kami dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen yang dapat melihat promosi kami. Nah, di sini strategi kami untuk dapat tetap bertahan di tengah persaingan, kami selalu berupaya untuk menjaga keunggulan kompetitif dari produk kami. Nah, keunggulan kompetitif ini dapat kami terapkan melalui adanya penjagaan kualitas produk yang tetap tinggi dan konsisten. Nah, maka dari itu telah dibuat SOP dalam mulai dari penyiapan bahan baku, penyiapan produk, dan juga penjagaan kualitas hingga berkelanjutan, sehingga produk kami tetap terjaga kualitasnya meskipun dibeli pada waktu yang berbeda. Nah, yang kedua, kami tetap menjaga pelayanan dalam pra-penjualan, proses penjualan, dan juga pasca penjualan. Nah, dalam pra-penjualan, kami menyediakan customer service yang dapat membantu calon konsumen untuk berkonsultasi. Kira-kira konsumen itu bisa dibantu apa, mereka membutuhkan apa, dan mereka bisa berkonsultasi langsung kepada customer service kami. Dan yang selanjutnya adalah pelayanan dalam proses penjualan, tentunya melalui pelayanan dari para pekerja kami maupun pelayanan dari kualitas produk kami. Itu akan selalu dijaga dan melalui pelayanan pasca penjualan. Nah, dalam pelayanan pasca penjualan ini kami tetap berusaha untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap produk kami. Misalkan nantinya terjadi hal-hal yang kurang berkenan, maka dari itu kami akan berusaha untuk bertanggung jawab jika keluhan tersebut memang benar-benar
dirasakan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, kami berusaha untuk memberikan penawaran khusus terhadap pelanggan-pelanggan tertentu. Misalkan pelanggan yang sudah sering membeli, ataupun kami berusaha memberikan penawaran khusus di hari-hari tertentu, seperti adanya diskon atau seperti adanya penawaran khusus dari paket-paket catering yang kami berikan. Seperti itu kurang lebih dari strategi marketing kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin. Di sini saya sebagai bagian keuangan dari Tasty Healthy. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan dari Tasty Healthy. Langsung saja. Nah, di sini ada aspek pembiayaan mulai dari bahan sampai peralatan. Nah, langsung saja yang pertama, ini ada bahan makanan. Nah, diasumsikan ini bahan makanan kita membutuhkan biaya sebesar 3 juta. Nah, yang kedua ini biaya sendok dan garpu plastik 1 set isi 25. Nah, kita membutuhkan 5 set, yang per setnya itu harganya 6.500. Nah, sehingga jika 5 set, 6.500 dikali 5, kita membutuhkan biaya 32.500. Yang ketiga ini stiker logo merek dari Tasty Healthy. Nah, kita memerlukan biaya 300.000. Yang keempat itu tempat makan. Nah, tempat makan ini kita asumsikan kita membutuhkan 100 piece. Nah, per piece-nya itu 5.000. Jadi, untuk 500 piece kita membutuhkan biaya 500.000. Nah, untuk gas LPG-nya, kita menggunakan gas LPG 3 kg. Nah, selama sebulan kita memerlukan 6 gas LPG. Yang per piece-nya itu harganya 21.000, sehingga totalnya itu 126.000. Yang keenam, pisau. Kita membutuhkan 4 pisau dengan harga per piece pisau itu 8.000, untuk totalnya 32.000. Yang ketujuh, penggorengan. Penggorengan ini kita menggunakan 2 penggorengan dengan harga per piece-nya itu 75.000, sehingga total dari penggorengan membutuhkan biaya 150.000. Nah, untuk pemanggangnya sendiri kita membutuhkan 1 piece. Satu pemanggang itu harganya 300.000. Untuk yang ke-9 itu kita menggunakan pengukus. Pengukus kita membutuhkan 1 piece yang harganya 195.000. Yang selanjutnya panci. Panci kita membutuhkan 1 piece yang harganya per piece-nya 135.000. Yang terakhir, gaji karyawan. Kita membutuhkan 2 karyawan dengan gaji per karyawan itu 150.000, sehingga total untuk 2 karyawan 3 juta. Sehingga modal investasi awal yang kita butuhkan adalah sebesar 7.770.500 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis omset pendapatan per hari dan juga per bulannya. Nah, untuk omset pendapatan per harinya, kita asumsikan per hari kita menjual 25 box catering sehat. Nah, dengan harga per boxnya itu 40.000. Maka pendapatan per hari kita 25 box dikali 40.000 sama dengan 1 juta. Nah, pendapatan kita per 1 hari itu adalah 1 juta. Nah, di sini ada pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan kita 1 juta dari pendapatan per hari dikali 30 hari sama dengan 30 juta. Nah, untuk keuntungan per bulan, nah di sini laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Total pendapatan selama sebulan itu 30 juta. Untuk total biaya operasional dari bahan dan juga peralatan, kita membutuhkan 7.770.500 rupiah, sehingga keuntungan per bulannya 22.229.500 rupiah. Nah, dengan keuntungan sebesar ini, maka diharapkan kita dapat menjadi catering yang maju, dan juga jika investor ingin menginvestasikan investasinya kepada kita, maka saya jamin ini akan menguntungkan. Nah, selanjutnya ini ada sumber pembiayaan. Nah, untuk sumber pembiayaan investasi awal kita yang sebesar 7.770.500, kita memenuhinya dengan mengumpulkan modal dari 4 pendiri usaha. Yang pertama, ini dari modal dari Kartika Dwi Cahya sebesar 1.942.625 rupiah. Nah, Muhammad Sigit Maulana 1.942.625 rupiah, dan yang ketiga Nur Asikin sebesar 1.942.625 rupiah. Yang terakhir Novi Hayuning Tias sebesar 1.942.625 rupiah. Sehingga total dari
modal awal kita Rp7.770.500. Nah, sekian analisis keuangan dari usaha kami. Semoga para investor tertarik dengan usaha kami dan saya jamin usaha ini akan menguntungkan untuk para investor. Sekian, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.